Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, selamat berbahagia dan selamat berwisata bagi yang berwisata, karena hari ini adalah hari Minggu, hari yang sangat dinanti-nanti oleh para kaula muda. Ya, oke sahabatku semua, dimanapun anda berada di Indonesia bahkan di mancanegara, yang insya Allah pada kesempatan sehari ini kita akan selalu diberikan kesehatan, dan insya Allah perjumpaan kita di media ini, di depan layar kaca ini, selalu memberikan berkah barokah. Dan walaupun kita silaturahmi lewat media ini, insya Allah ya kita akan menjalin terus selama-lamanya ya. Baik sahabatku, salawat serta salam semoga akan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita semua berharap dan selalu berharap insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabatku, kita akan bercerita lagi tentang Gus Samsudin yang sekarang masih dalam gini ya, cekcok beberapa para spiritual. Dan kita akan bahas tentang Mamas Karyo yang sekarang ini lagi pansos kayaknya ya sahabat ya. Entah ini pansos, entah ini emang bener nyata ya. Sepertinya Mamas Karyo ini kalau kita sudah lihat dari tayangan-tayangan yang sudah beredar, beberapa konten-kontennya yang sudah wow melejit ya. Kenapa sekarang kok malah memusuhi, malah mencari-cari masalah ke batin? Ada apa ini sebenarnya? Jangan-jangan ini bisa terjadi karena Joker sudah tumbang ya. Itu si Joko Bengek sudah tumbang, Opa sudah tumbang, dan mereka bisa jadi menyatu dan menelpon Mamas Karyo untuk minta bantuan. Ini bisa jadi sahabatku ya. Mamas Karyo ini bisa jadi ditelepon oleh mereka-mereka yang sudah tumbang dan minta bantuan kepada Mamas Karyo ya. Karena kelicikan-kelicikan otak daripada si Cungkring ya, si Joko Bengek ya, ini harus kita waspadai betul, karena mereka ini bisa dikatakan kelasnya kelas double berat ya, kelas double yang sangat berat ya. Pentolannya double. Kalau mengata-ngatain tentang Mbah Den ini double ya, ini malah lebih double ya, malah lebih double sekali. Nah dari inilah kita harus berwaspada dan hati-hati tentang kelicikannya si Joko Bengek ini ya. Ini Mamas Karyo ini ya, kalau kita pikir tidak masuk akal ya. Dia orang spiritual dan sudah mempunyai nama, dan bahkan namanya sudah melejit. Tahu-tahu ini Mamas Karyo menyentil Mbah Den. Ada apa ini? Sebenarnya kalau dipikir, Mbah Den ini ya, kita lihat tuh sepertinya tidak pernah mengusik mereka-mereka, tidak pernah membahas tentang kejelekan dia, tidak pernah membahas tentang apa-apa yang tentang dia lakukan. Tahu-tahu ini malah dengar-dengar Mamas Karyo ini mengusik ketenangan Mbah Den. Dan Mbah Den sudah ya live selalu ngomongin tentang Karyo ya. Ya. Sahabat-sahabat, siapa coba yang nggak kenal Mas Karyo ya? Pasti sahabat-sahabat ini sudah tahu dan kenal itu Mamas Karyo ya, di channelnya itu pasti kenal Karyo ya. Kenapa sih mengusik-musik tentang itu ya? Monggo kalau mau datang merapat ya. Nanti saya juga merapat. Kalau ini Mamas Karyo benar-benar mengusik batin, Mbah Jenggot akan cepat-cepat merapat. Saya ajak ngopi bareng. Mau mengajak ngopi, mau ngajak tempur, mau ngajak apa, oke ya. Saya tidak suka sifat-sifat yang seperti Mamas Karyo ini sudah namanya melejit, tiba-tiba kok mengusik ketenangannya batin. Apalagi batin ini masih dalam konflik sama si Udin sama si Joko Bengek, sama Opa belum kelar ya. Ini malah dateng Mamas Karyo ikut-ikutan ya. Mau mencari viral atau mencari apa pengen pansos lagi. Itu kok aneh ya. Pasti sahabat-sahabat ini juga kalau kita ambil inti dan poinnya kayaknya tidak masuk akal. Apakah ini ada orang ya
yang memfitnah lagi sehingga karyonya ini seperti itu. Ya, pasti ini sepertinya ada suatu permainan di luaran sana nih. Entah ini dari Joker, karena Joker ini dikabarkan kabur. Ya, pengecut. Joker ini dikabarkan lari. Ya, Joker ini dikabarkan lari, sahabatku. Ya, tidak tanggung jawab. Walaupun saya lihat Joker ini bilangnya tidak lari, tidak kabur ya waktu labnya itu. Ya. Joker tidak kabur, mengatakan seperti itu. Saya tidak kabur, Den. Nah, bilangnya kan kayaknya seperti itu kemarin tuh. Tidak kabur tapi lari, sama aja. Kalau kamu tidak kabur dan alias tidak lari, harusnya kamu datang lagi tabayun. Ya, selesaikan masalahnya, clearkan problemanya di situ. Kesalahpahaman antara sampean sama Mbah Dinnya harusnya itu clear, selesai. Jangan kamu lari daripada kenyataan, kamu lari dari permasalahan itu, malah ujungnya tidak ada. Tidak ada ujung beresnya, tidak ada penyelesaian. Pengecut namanya kau. Ya. Ayo kita ngopi sahabatku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat jangan heran kalau para spiritual sekarang itu sudah pikirannya itu ke mana-mana. Ada orang yang konflik bukannya membantu menyelesaikan masalah, malah ikut-ikutan. Malah ikut-ikutan ya. Nimbrung. Ya, seolah-olah pengen disorot lagi. Ya. Itu yang karyo itu. Orang dari Sumatera itu ya, karyo. Mohon maaf ini untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin ya lovernya Mamas Karyo, mohon maaf. Ini saya bukan membahas masalah karyo baiknya, tapi ini yang saya bahas tentang kejelekannya. Ya. Karena mempunyai sifat yang dikatakan itu, kenapa sih mengusik batinnya, sedangkan batin nggak mengusik dia. Kalau kamu menjadi seorang spiritual, menjadi contoh untuk publik, menjadi figur publik, harusnya kamu memberikan contoh yang baik, Karyo. Ya, mohon maaf ini Mas Karyonya ini. Seharusnya tidak seperti itu. Mbah Din itu kurang apa? Ya. Kurang apa? Satu, jelas-jelas Mbah Din tidak pernah mengusik Anda, tidak pernah mengusik kalian. Cuma kaliannya ini aja, ya. Kalian ini aja yang pengennya pansos, pengennya itu di viral. Ya. Gejolak batin ini sekarang ini masih membara, masalahnya belum kelar permasalahan ini, belum kelar permasalahan itu, kamu ikut-ikutan nyelonong di situ. Seperti Joker itu ya, Joker si badut itu. Nyelonong boy, harusnya kan sadar bahwa di sini masih ada permasalahan, janganlah ikut-ikutan menimbrung. Ya. Harusnya membantu menyelesaikan masalah, memberi solusi, memberikan suatu inspirasi tentang itu bagaimana menyelesaikannya supaya para spiritual ini bisa bersatu. Ya. Bukan malah memecahkan, memecah belahkan seolah-olah. Jadi ada kesalahpahaman. Ya sahabat ya. Inilah yang tidak kita bisa habis pikir lah. Seperti ini. Apalagi nih Opa dikabarkan ya kejang-kejang kena stroke ya. Apakah ini stroke-nya karena hilang duitnya yang 1 M ini, ataukah stroke karena ini kena karmanya? Ya. Kalau ini Opa kena stroke, biarin dah. Biarpun mau dibawa ke rumah sakit, dibawa kemana, kalau emang dia sudah banyak membuat kesalahan, membuat kerusuhan, itulah karma yang dia dapat. Ya, nih si Opa Congkring ini kena stroke, dengar ya, dibawa ke UGD nih, dia kejang-kejang gini ya.
Itu apakah kena penyakit epilepsi, ataukah ini penyakit ayat, ataukah ini stroke ya. Dan ini dikabarkan juga si Joker ganas ini emang sepertinya ini lari dari kenyataan nih, lari dari tanggung jawab sahabatku ya. Ngopi dulu sahabat. Pokoknya kita gempur sahabat ya. Pokoknya kita bersatu melawan kezoliman, mempersatukan diri kita kepada spiritual dan sahabat-sahabat semua, bantulah dengan dukungan ya, doanya, support yang tujuan baik. Insya Allah sahabat juga mendapatkan berkah barokahnya dari kita ini, karena kita saling mendoakan yang terbaik, bukan malah memecah belahkan, bukan malah membuat kekisruhan. Pokoknya sahabat-sahabatku semua, kita selalu ya berdoa dan berdoa. Semoga apa yang menjadi sesuatu permasalahan ini segera clear dan segera tidak ada masalah lagi. Ayo kita bersatu. Ya, kita bersatu. Jangan memecah belah suasana malah menjadi keruh. Karena suasana di tempat padepokannya Gus Samsudin ini ada keruhnya, ini masih keruh. Yang kemarin datang lagi orang dari mana itu ya, dari Jawa Tengah, yang pengen pembuktian pentransferan penyakit ke benda. Nah, itu udah dikelirin lah, katakanlah seperti itu. Ini datang lagi malah memaskarionya ya, yang melawan batinnya. Ini tinggal nunggu batin aja lah. Kalau batinnya gerak kan, ayo, nah, Mbah Jenggot sini, siap, kita gempur. Mbah Jenggot ini siap kapanpun, tapi karena belum ada konfirmasi dan cuma memberikan info, yang penting bantu dengan doa. Mudah-mudahan permasalahan ini cepat clear, cepat selesai. Ya udah, saya bantu dengan doa dan membantu juga ya memberantas antek-anteknya Joko Bengek ini yang ada di daerah sini. Membantu, udah beberapa orang yang sudah saya kenalkan. Ya alhamdulillah lah, berkat doa dan dukungannya para sahabat, para dulur semua di luar sana. Dan mudah-mudahan ini nanti berkelanjutan sampai ke akar-akarnya diberantas, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Nah, seperti itu. Ya, ini Joker ya kita sahabat ya. Kita bahas coba dulu. Coba kita bahas Joker. Joker ini gimana? Sampai kapan dia akan mau datang? Ya. Mau tabayun lagi ke tempatnya batinnya. Kita lihat aja ke depannya bagaimana. Kalau emang dia orang betul, orang yang benar-benar, dia mau tanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Ya. Perkara yang dipecahkan itu, tempat posnya, kacanya yang dihancurin, itu seharusnya dia tanggung jawab, selesaikan, tabayun dulu ya, masalah ini clearkan. Kalau sudah clear ya, sebenarnya apa yang terjadi di balik semua itu, gara-gara dia bisa seperti itu, sampai dia terjadi seperti itu, apa penyebabnya. Kalau dia katakan sepupunya ini ya, yang katanya beli ya, yang katanya mengambil barang, artinya pemahar tempatnya Gus Samsudin dengan embel-embel mungkin bisa dijadikan untuk media sesuatu tujuan, karena batin sendiri tidak mengakui hal itu. Batin sendiri tidak mengatakan untuk tujuan-tujuan seperti itu ya, tujuannya untuk wiritan, kalau misalnya tasbih ya, seperti itu. Lebih cenderung ke mendekatkan diri kepada Tuhan ya, mendekatkan diri kita tuh kepada Tuhan ya. Tujuannya seperti itu, tidak ada lain. Kalau soal rezeki, jodoh, pati itu kan sudah Allah yang menentukan, bukan dari benda itu. Walaupun benda itu untuk dijadikan media, tapi tidak jalurnya ke arah sana, tidak pernah menjanjikan. Mohon maaf sahabat, bukan saya membela hal-hal yang dikatakan itu batin katanya double, bukan.
di sini saya juga kalau misalkan mengarahkan ke sana ya tidak mungkin dengan benda itu untuk bisa kaya ya. Kalau bisa kaya ya ngapain dijual, ngapain dikasihkan orang, buat sendiri aja, pakai sendiri kalau benda itu untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau suatu amalan ya, amalan sesuatu doa-doa yang mungkin diberikan dan orang itu mau mengamalkan, niscaya doa-doa kita kalau misalkan kita ya khusyuk tawaduk betul ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita ucap dan kita mohon kepada Tuhan kita, niscaya kalau Tuhan itu tidak mungkin tak ngasih, pasti dikasih dan dikabulkan. Tapi kalau orang udah percaya dengan benda-benda atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, niscaya orang itu namanya musyrik ya, syirik. Musyrik itu namanya, percaya bukan kepada Tuhannya malah pada barangnya ya. Itu menyimpang, semua itu menyimpang dan tidak dibolehkan dalam agama kita Islam ya. Kita cuma percaya kepada Allah, sesuatu yang gaib ya, yang betul-betul tidak tidak ada duanya lah, pokoknya tetap percaya sama Tuhan ya. Itu kita emang dipermudahkan sesuatu masalah dengan benda-benda ya, misalkan salah satunya jam ya, jam tangan ya, kita akan mudah ya. Sekarang lebih canggih lagi di HP udah ada jamnya ya, kita nggak perlu ngukur ya berapa derajat ini bayangannya dan ini jam berapa. Kalau itu zaman dulu sebelum ada jam kan pakai tancepin kayu bayangannya sekian derajat, nah ini jam sekian dan sekian dan nah sekarang kan udah dipermudah, ada jam, ada HP ya. Zaman dulu mungkin ya pakai ilmu-ilmu kebatinan, misalkan telepati ataupun ngobrol jarak jauh ya, seperti di film-film kita cukup batin ngobrol jarak jauh. Nah sekarang nggak pakai ilmu yang seperti itu. Kita sekarang dipermudah lagi dengan zaman yang modern ini, pakai HP kita bisa ngobrol jarak jauh, mau di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab dan lain sebagainya, bahkan di seluruh dunia kita bisa lewat HP kontak ya. Kita tidak tahu ya, misalkan cuma lewat HP biasa nggak ada video callnya, cukup dengan suara kita sudah bisa. Kita lebih canggih lagi, sekarang video call sudah kelihatan orangnya walaupun di luar negeri jauhnya mana bisa ya. Zaman dulu mungkin belum ada pesawat ya, belum ada pesawat terbang, belum ada kapal mabur ya bahasanya ini. Orang-orang zaman dulu sakti-sakti, bisa terbang, bisa loncat sana loncat sini ya, dari batang ke batang seperti monyet lah katakan seperti itu ya. Zaman dulu ya orang katanya bisa terbang ya. Sekarang pun orang udah bisa terbang, naik pesawat terbang ya, mau kemana, ke Arab naik pesawat berapa jam sampai ya, mau ke Malaysia berapa jam sampai. Kalau dulu terbang ya, zaman dulu lari pakai ajian sopi angin ya, cepet sekilat cap udah nyampe. Zamannya ceritanya zaman pewalian ya, zaman para wali, para leluhur kita lah, sakti-sakti orang dulu bisa lari secepat kilat. Sekarang tidak lari, pakai sepeda motor ya, pakai mobil, mempersingkat waktu dan cepat ya. Semua itu kan emang ada yang diperantarakan, dijadikan untuk media suatu tujuan, tapi tujuannya yang positif, bukan seperti hal-hal yang dikatakan ini tasbih nanti bisa untuk ini gelang bisa untuk ini ada khodamnya umpamanya kan, ini ada khodamnya harimau, ini ada khodamnya macan ya. Bagi orang yang mempercayai hal itu silahkan ya, emang khodam ya namanya gaib ya, itu ada, kita wajib mempercayai ya. Gaib itu kita emang wajib percaya karena Allah sifatnya juga gaib, maha gaib, bukan gaib lagi, maha gaib ya. Itu jadi kita emang percaya adanya gaib, adanya setan, adanya iblis ya. Tapi kita tidak harus berkaitan, mengkait-kaitkan sesuatu benda itu ada itunya
Tidak. Dan inilah joker ganas ini yang mengatakan benda-benda tersebut ini bisa dijadikan untuk ini, bisa dijadikan rezekian, kekayaan. Itu semua itu ya tidak benar. Bisa jadi kena fitnah dia. Ya, kena fitnah, kena hasutan orang yang dikatakan sepupunya itu. Bahkan ini harus diklarifikasi, ini harus dibetulkan, diluruskan, dan sepupunya ini harus ditangkap, harus dijadikan saksi. Betul nggak ini kata-katanya dulu seperti ini, dan harganya nominalnya sekian. Kalau tidak betul, harus Batin laporkan ke polisi, karena ini menyangkut nama baik, mencemarkan nama baik ini, ya, menyangkut nama baiknya, harus diluruskan, ya. Itulah sahabat ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, orang yang sudah menzolim orang lain sekarang kena karma. Ya, opa ini kejang-kejang dia kena stroke. Dengar-dengar seperti itu. Sekarang masuk UGD. Ya pokoknya nggak tahu lah apa stroke-strokean, apa kena epilepsi, nggak tahu. Yang jelas kena karma. Biarin. Dan ini tinggal nunggu Joko Bengek ini yang kurang ajar. Joko Bengek ini harus diluruskan juga ini. Petentang-petentang kurang ajar ya. Menyebut-nyebut Batin ini dobel-dobelan terus katanya ya. Nah, ya biarin dah, nanti tunggu aja karmanya. Dan Mamas Karyo juga ini petentang-petentang juga sekarang melawan Batin, menjelek-jelekkan lah, katakan seperti itu. Apa kaitannya dengan Batin ini loh? Mamas Karyo kok ikut-ikutan? Apakah disuruh sama orang lain apa gimana? Ya. Baik sahabatku semua, pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada kesempatan sore hari ini sudah waktunya ya hampir maghrib, jadi mohon maaf tidak bisa lanjut dengan obrolan ini. Dan saya juga masih ada kepentingan lain yang lebih penting, karena ada undangan yang ngisi acara pengajian ya, pengajian di salah satu tempat lah ya saya katakan. Jadi saya mohon maaf, mungkin cukup sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.